Jujur semakin kesini bisa rental kan. Aku tuh ngerasain zaman-zaman dulu tuh banyak temen-temen yang males cosplay karena harus ngeluarin duit. Kok kostum rental gitu apa buat lomba. Yang perlu dikhawatirin itu Eropa. Ya mungkin dia curang kali ya. Di kacamata mereka Indonesia, cosplayer Indonesia itu ngeri-ngeri. Oke, halo guys, ketemu lagi di Ngosan atau Ngobrol Santai. Dan di video kali ini eksklusif banget nih. Kita lagi ada di eventnya Korea Anime Edition Purwokerto ya. Ini kebetulan lagi di The Village Purwokerto. Nah, ini lagi bareng dua cosplayer yang udah pro banget nih teman-teman nih. Nanti kita kenalan, kita ngobrol-ngobrol seru sebentar dengan para guest star, para bintang tamu di event ini ya. Ini eventnya di Ichigatsu Matsuri ya, di Purwokerto guys. Oke, nanti kita bakal ngobrol seru seputar cosplay. Siapa sih sosok guest star ini? Kita juga bakal ngulik-ngulik sedikit pengalamannya mereka gitu ya. Sejauh apa sih mereka pengalaman cosplaynya dan apa aja yang mereka dapat dari cosplaynya. Oke guys, jangan lupa juga di subscribe Andri Octavian Channel. A few moments later. Oke teman-teman, kita lagi bareng sama dua cosplayer profesional nih. Tentu jam terbang, pengalaman segala macam juga udah banyak yang tahu pasti ya, terutama buat yang demen banget sama event-event cosplay ya. Nah, langsung aja kita kenalan bareng mereka ya. Ini ada Kak Ingga ya, Kak Ingga Satria dengan Kak Naomi ya. Oke, buat teman-teman Andri Octavian Channel mungkin banyak yang belum tahu, jadi kita makan kenalan dulu nih Kak. Oke, kenalan dulu dari Kak Ingga dulu boleh. Halo, nama saya Prince Ingga, asal Jakarta. Jakarta ya Kak Ingga ya. Dari Kak Naomi. Halo semuanya, aku Naomi Hasegawa, biasa dipanggil Naomi. Aku aslinya Surabaya tapi domisili di Jakarta sekarang. Sama-sama dari Jakarta ya, cuma Kak Naomi dari Surabaya ya aslinya ya. Oke Kak. Sebelum kita nanti ngobrol-ngobrol seru soal cosplay nih, Kak Ingga sama Kak Naomi nih. Terutama Kak Ingga nih, ini udah keberapa kali nih Kak Ingga ke Purwokerto? Kayaknya udah sering juga ke event-event Purwokerto ya Kak ya? Iya. Kurang lebih 5 kali lah. 5 kali ya. Oke ya. Kalau mungkin Kak Ingga bisa lupa atau enggak, sebelumnya juga kita pernah ketemu juga di eventnya Korea Anime juga. Waktu itu di Purwokerto juga. Mungkin tahun yang lalu kalau nggak salah. Waktu itu Kak Ingga cosplay pakai yang Dragon Ball. Oh iya, tahun kemarin. Tahun kemarin ya. Oke. Nah, ini yang kelima kalinya berarti ke Purwokerto ya Kak ya? Iya, kalau kurang lebih kelima lah. Kelima ya. Oke. Kalau Kak Naomi sendiri baru pertama juga atau emang sebelumnya udah pernah main ke Purwokerto nih? Kalau aku ini pertama kalinya, benar-benar pertama kalinya. Karena Kak Ingga udah kelima kali nih. Jadi aku tanya ke Kak Naomi dulu nih yang baru pertama nih. Tadi kan kita udah selesai lomba cosplay ya. Lomba cosplay ya. Nah, yang pengen aku tanyain gimana Kak di Purwokerto sendiri khususnya antusiasme teman-teman cosplayernya, mungkin cosplaynya gimana nih dibanding mungkin kan Kak Naomi, Kak Ingga kan udah banyak nih jam terbangnya di kota-kota lain ya. Kalau di Purwokerto sendiri gimana Kak Naomi melihat teman-teman cosplayer nih dari segi kostumnya Kak atau apa udah keren-keren belum nih? Jujur menurut aku keren banget sih, melebihi ekspektasi aku jujur. Apalagi ini hanya coswalk kan, bukan cosplay competition, tapi kostum dan propertinya itu niat banget. Terus habis itu tadi ada yang pakai sayap, pakai mekanismenya juga kayak gitu, bisa buka, bisa tutup, keren banget sih. Gak expect ya? Iya, melebihi ekspektasi aku lebih tepatnya. Oke, Kak Ingga nih, gimana nih tadi ngelihat teman-teman cosplayer di Purwokerto nih dari tahun ke tahun nih? Kalau aku lihat dari tahun ke tahun, perkembangannya cukup ada ya, ada perkembangannya, pasti ada perkembangannya. Walaupun kalau rame atau enggaknya itu kan tentatif, ya kan, bisa jadi kendala cuaca atau apa segala macam. Tapi kalau perkembangan sekarang itu lebih berkembang, karena lihat dari cara mereka make up aja, mereka udah paham dengan make up. Poin-poinnya tuh dia udah tahu ini buat apa, ini untuk apa gitu kan. Jadi perkembangannya pesat banget. Makin berkembang ya tiap tahunnya ya Kak ya. Nah, kan kalau aku perhatiin di beberapa event sebelumnya, terutama di waktu Kak Ingga ngejudge ya, ngejuri ya, karena ada sesi di mana Kak Ingga dengan rekan juri naik ke stage, naik ke panggung, melihat dengan dari dekat, bahkan mungkin ngobrol, sharing segala macam, ngasih tips-tips. Nah, ini emang sering kali dilakuin sama Kak Ingga di setiap event atau emang
permintaan yang kadang dipakai juga, kadang enggak gitu. Ini maksudnya apa Kak? Oh, kalau itu sebenarnya itu komunikasi. Kita nanya, ini kostumnya bikin sendiri atau enggak, kayak gitu-gitu kan. Enggak, itu bukan permintaan sih, itu emang kalau untuk setiap menjuri saya seperti itu. Atau kalau untuk coswalk, karena coswalk sendiri itu kan yang di poin penting itu kan kostum kan, kostum sama penjiwaan itu kan. Jadi ya untuk kita tahu kualitas kostum yang mereka pakai ya kita harus interaksi ya. Harus dari interaksi ya, ngeliat detailnya, ngeliat atau dia bikin sendiri atau gimana gitu kan. Jadi bisa lebih secara menyeluruh gitu, maksimal dalam menilai gitu ya. Oke, dan bahkan secara langsung juga kadang teman-teman peserta juga merasa lebih dihargai kayaknya kalau langsung ditanya, dikasih tips gitu ya. Mungkin kan kalau kita dari jauh sendiri aja kita nggak lihat detail kecil yang dia udah susah bikin gitu kan. Betul. Saat kita datengin mereka ke atas panggung terus kita lihat, ya mereka lebih ini yang kemarin gue bikin susah payah dilihat loh ternyata. Kayak gitu. Jadi effortnya merasa lebih dihargai gitu ya. Oke, itu tadi seputar lomba segala macam ya. Nah, ini nih Kak Inga, aku juga pengen tahu nih, Kak Naomi juga nih, nanti boleh bergantian ya. Oke. Ini apa ya istilahnya? Kalian kan udah lama nih di percosplayan ya, terutama untuk di kompetisinya terutama ya, untuk judging segala macam ya. Ada nggak sih dari Kak Naomi mungkin atau dari Kak Inga sendiri dalam segi penilaian ke peserta gitu ya? Ada spesifik yang harus diperhatikan nggak sih? Kalau misalnya dari segi lomba coswalk deh, kita ambil lomba coswalk misalnya, ada nggak spesifikasi poin penting yang Kak Inga nilai penting banget nih kalau untuk peserta yang ikut lomba coswalk gitu? Kalau menurut saya pribadi, soalnya setiap juri itu beda-beda. Ada yang menitik beratkan 1 poin A, nanti ada yang menitik beratkan 1 poin di B gitu. Itu sebenarnya sah-sah aja. Karena emang poin-poin tersebut itu emang penting dua-duanya. Semuanya itu penting. Kalau saya pribadi, saya di kostum untuk yang pertama. Yang pertama di kostum, baru berikutnya poin keduanya penjiwaan. Udah itu sih kalau untuk coswalk. Dari Kak Naomi? Kalau aku urutannya kebalikan, jadi lebih ke pendalaman karakternya, ekspresi dan gerakan-gerakannya dulu, baru kostumnya. Karena kostum ini jujur semakin kesini bisa rental kan, bisa beli jadi. Jadi kadang kalau misalnya menilai dari detail kostumnya, sebagus apa kostumnya, kadang agak sulit nilainya jadinya karena ada faktor itu tadi. Nah, jadi aku menilai dari ekspresi, dari gerakan-gerakannya. Iya, jadi aku ingin melihat sekenal apa cosplayer ini dengan karakternya gitu. Baru kedua aku ngelihat kostumnya, kelengkapan kostumnya, seakurat apa kostumnya, dan kebahan-bahannya juga. Yang ketiga baru aku lihat make upnya. Emang setiap referensi juri beda-beda ya Kak ya. Tapi intinya yaitu semua benar dan tentunya untuk menilai dalam sebuah lomba gitu ya. Oke. Nah, ini tadi Kak Naomi juga sempat nyebut kalau ya makin kesini kan banyak juga yang istilahnya data kutip jasa-jasa rental kostum segala macam gitu ya. Menurut Kak Naomi sama Kak Inga nih, gimana nih pendapatnya atau mungkin masukannya atau pengalamannya mungkin dengan adanya fenomena banyaknya teman-teman yang mungkin buka jasa rental segala macam ini, dari segi positifnya mungkin memudahkan teman-teman cosplayer gitu ya. Nah, ada nggak sih penilaian sendiri dari Kak Inga dan Kak Naomi untuk menanggapi fenomena banyaknya jasa rental kostum? Ya, untuk menanggapi itu sebenarnya itu pro kontra ya. Pro kontra. Setiap kita apa yang kita lakukan itu semua pro kontra pasti. Cuman kalau saya lebih memilih melihat positifnya sih. Kalau kita mau lihat dari negatifnya pasti ada. Cuman buat apa gitu kan? Kita kan susah payah sampai di posisi sekarang, sampai di saat ini itu kan untuk ngembangin hobi cosplay kita bareng-bareng ini gitu kan. Jadi kalau aku sih ke positifnya aja sih, lebih ke positifnya aja sih. Satu, yang diuntungkan tuh banyak ya kan. Cosplayer yang mau nyoba cosplay pertama kali itu dia nggak perlu susah-susah buat bikin baru kayak gitu kan. Terus otomatis, sorry tak potong ya. Otomatis kan komunitasnya juga makin besar gitu ya Kak. Betul, jadi gitu kan. Kalau
Aku tuh ngerasain zaman-zaman dulu tuh banyak temen-temen yang males cosplay karena harus ngeluarin duit untuk awal-awal buat bikin kostum atau buat beli kostum gitu kan. Belum tentu nanti gue bakal terus cosplay, buang-buang duit gitu kan. Karena kalau sekarang tuh udah ada rental, itu asik banget tuh kayak gitu. Nah, ada lagi hobi itu pasti ada ladang bisnis di dalamnya. Betul. Ya kan, ada pebisnis ya kan. Kayak aku pribadi juga kan, aku pembuat kostum maker juga gitu kan. Okay. Nah, sama kayak perental ini juga. Dengan mereka membuat rental kostum, berarti mereka juga mewarnai scan cosplay ini kan, kayak gitu kan. Jadi mungkin semua pasti ada masanya, tapi kan kayak rental ntar mungkin udah mulai hilang, ntar pasti kan ada apa lagi ada apa lagi gitu kan. Kita nggak bisa ngelawan arus gitu. Betul. Ya kan. Jadi kalau aku sih setuju aja. Ya, ditanggapi dengan positifnya aja gitu ya. Nah, cuma kan ada selentingan kayak tadi Naomi bilang gitu kan, kayak kalau kok kostum rental gitu buat lomba. Terus ada juga di sana tuh dengar kabar kayak itu dia menang modal kostum rental kayak gitu kan. Loh, buat aku nggak apa-apa. Soalnya gini, cosplay itu kan terdiri dari kostum dan play, ya kan? Betul. Kostum dan play gitu kan. Nah, playnya itu adalah penjiwaan, kostumnya ya kostum gitu kan. Nah, saat dia oke lah, dia nggak usah dinilai kostumnya, ya kan? Tapi penjiwaannya oke. Ya buat apa? Kenapa nggak harus menang gitu loh? Kalau dengan penjiwaan aja dia bisa ngalahin yang kategorinya lengkap kayak kostum bikinan sendiri, dia perform. Tapi kalau penjiwaannya kurang dan kostumnya juga kurang, ya bisa kalah aja. Kayak gitu sih, lebih ke situ. Mungkin ada yang ditambahkan? Wah, kurang lebih setuju banget sih sama Kak Iga. Dan suka atau tidak suka, memang rental kostum ini benar-benar merupakan salah satu faktor komunitas cosplay semakin besar. Betul. Karena mempermudah akses ke kostum, ke wig dan segala macamnya. Dan justru aku cukup bersyukur karena ada rental ini, karena makin banyak orang yang akhirnya tertarik untuk mencoba, berani untuk mencoba karena mudah itu tadi. Ini kan Kak Inga sendiri banyak pengalaman nih bahkan di luar negeri segala macam ya. Nah, sedikit aja, singkat aja Kak. Cosplayer luar, baik dari antusiasme, mungkin dari segi kreativitas, kostum segala macam, dengan yang dari Indonesia, gimana nih gambarannya? Kalau di luar mungkin seperti ini, di Indonesia mungkin entah sama entah gimana gitu. Kalau untuk cosplayer di luar negeri, yang perlu dikhawatirin itu menurut saya ya, yang perlu dikhawatirin itu Eropa. Eropa. Karena ya mungkin dia curang kali ya, bisa dibilang curang karena bahannya semua ada di sana. Kayak ada lebih bahan, lebih komplit. Kayak ada bahan itu kayak apa ya? Dia kayak rubber tapi bukan rubber, ya rubber sih namanya kalau karet itu kan. Cuman dia kayak apa gitu? Bahannya lebih high class. Iya, gitu ya? lebih bagus lah gitu tuh kayak gitu. Terus banyak kulit imitasi yang di sini nggak ada, di sana ada gitu. Dan lebih diuntungkan dengan banyaknya. Tapi fun fact-nya, kalau buat bahan-bahan kayak gini mereka tuh ekspor ya. Kalau mereka berarti ekspor dari Indonesia. Bahkan kayak nggak juga ya? Pesan juga ya? Oke. Nah, jadi kalau buat kualitas kostum mereka Eropa. Terus kalau untuk perform Asia masih menang lah ya. Asia masih menang. Tapi ini di kacamata mereka ya. Di kacamata mereka Indonesia, cosplayer Indonesia itu ngeri-ngeri. Gitu. Cosplayer Indonesia itu ngeri-ngeri di kacamata mereka. Karena kan aku juga ngikutin kayak ajang-ajang kompetisi luar juga nih kan. Banyak juga kan dari kita dari Indonesia, termasuk Enggak juga yang ikut beberapa kali ikut turnamen di luar gitu ya. Bahkan dapat juara segala macam. Itulah tanggapannya, mereka juga ngeri sama kita sih. Kayak gitu. Makanya untuk generasi-generasi yang harusnya berikutnya lebih semangat lagi. Ya, kalian punya privilege itu tuh. Kalian udah ditakutin di dunia. Di dunia ini ya. Oke, siap. Oke, Kak Naomi sama Kak Inga nih. Ini sedikit apa namanya? Flashback ke belakang mungkin ya. Nah,
atau mungkin belum lama ini. Apa nih dari Kak Naomi sama Kak Inga nih? Pengalaman-pengalaman yang mungkin belum bisa dilupain yang didapat dari cosplay, dari hobi cosplay ini. Apa nih, ada mungkin pengalaman dapat juara kah? Pengalaman mungkin ketemu siapakah dari gara-gara cosplay gitu ya? Ada nggak yang mau di-share ke kita nih? Kalau aku sih jelas dari tahun kemarin, dari tahun kemarin aku kepilih jadi perwakilan Indonesia untuk Gichov di Korea, kayak gitu, dan alhamdulillah berhasil juara 3 di sana, kayak gitu. Ini ya kayak yang pakai Dragon Ball itu ya? Ya. Sama Broly ya? Ya. Gogeta sama Broly. Ya itu sih paling berkesan sih. Soalnya kan untuk menjadi perwakilan Indonesia itu kan ada penyisihan kan? Betul. Penyisihan dari berbagai macam daerah tuh. Ada berapa daerah? Kalau kurang lebih 9 apa 8 lah gitu ya kan. Kayak itu. Jadi harus ngalahin mereka dulu tuh baru jadi perwakilan. Jadinya beda ya, vibe-nya beda ya. Iya, tantangannya tuh seru kayak gitu. Kalau boleh jujur, aku bingung kalau disuruh milih satu, karena cosplay as a whole itu juga hal yang sangat berkesan di hidup aku gitu loh. Perannya sangat besar dan di hidup aku porsinya itu sangat besar juga. Jadi kalau disuruh pilih satu, jujur aku bingung. A few moments later. Mungkin yang kepikiran aja ya. Aku bisa kerja untuk game favorit aku. Jadi aku kan pemain Honkai Impact, pemain Genshin Impact, pemain Honkai Star Rail, dan iya pokoknya dari Hoyoverse itu aku kurang lebih main semua gamenya, dan aku sudah kerja bareng mereka sudah semua 3 game itu. Jadi dari cosplay ya kan? Dari cosplay. Jujur aku nggak expect, karena aku dari yang pemain biasa, cosplayer pertama kali aku dapat job dari Hoyoverse itu untuk Honkai Impact Third. Jadi Genshin belum ada, Honkai Star Rail apalagi ya. Itu aku dapat job. Awalnya aku kan di Surabaya, dapat jobnya di Jakarta. Itu aku nggak expect aku bakal kepilih gitu. Jadi itu kayak daftar dulu, nanti bakal dipilih siapa yang lolos untuk jobnya. Ternyata aku kepilih, jadi aku ke Jakarta, dan itu pertama kalinya aku dapet job untuk game, dan aku seneng banget karena itu game yang aku favoritin banget gitu loh. Terus habis itu berikutnya Genshin Impact juga dapet, terus tuh Honkai Star Rail juga dapet. Menurut aku kalau dari semua momen berkesan di cosplay, itu yang cukup berkesan banget gitu, karena itu game favorit aku kan. Jadi ya gimana nggak berkesan gitu ya. Iya, benar-benar. Nah itu teman-teman beberapa pengalaman hal-hal seru yang memorable yang cukup membanggakan juga dari Kak Inga sama Kak Naomi ya. Dan itu semuanya juga nggak lepas dari cosplay ya, dari cosplay ini ya. Oke. Terakhir nih Kak Inga, Kak Naomi, tipsnya dong atau masukannya buat teman-teman Purwokerto khususnya untuk cosplaynya mereka dari segi kostum atau apapun itu masukannya, biar mereka mungkin lebih semangat lagi, lebih berkembang lagi ke depannya. Untuk teman-teman cosplay yang baru itu sebenarnya harus fokus aja sih, harus fokus. Jangan, ya kasarnya tuh jangan lembek lah gitu. Konsisten, harus konsisten. Kalah besok maju lagi, kalah besok maju lagi. Nah biasanya itu kan kesandung gara-gara uang. Ya kan, kesandung gara-gara uang. Sama dulu aku juga gitu. Aku juga dulu nggak, justru berangkat dari karena aku nggak punya duit. Jadi kita bisa, itu sebenarnya privilege loh. Nggak punya duit itu privilege. Karena kita nggak punya duit, kita harus putar otak. Betul. Gimana caranya bisa jadi pedang nih, bisa jadi tombak nih. Ide kreatifnya ngalir ya? Ya harus, ide kreatifnya harus ngalir. Nah itu tuh sebenarnya itu privilege juga, nggak punya duit itu. Jadi manfaatin aja apa yang ada, jadiin semau kalian gitu kan. Jangan kepatok, ntar ini salah, itu salah gitu kan. Yang penting tunjukin aja dulu, coba dulu aja. Jangan misalnya, aduh ntar lu buang-buang duit kalau kayak gitu. Jangan kayak gitu. Cosplay itu asik banget, sumpah. Masih banyak yang bisa digali. Gitu sih. Oke, yang penting tadi semangat terus, jangan terhenti langkahnya karena satu dan lain hal tadi ya. Oke, dari Kak Naomi mungkin? Kalau dari aku, jangan takut.
Jangan takut memulai, jangan takut mencoba, jangan takut to take the leap gitu. Jadi dari aku cosplayer yang awalnya hobi jadi karir, aku berangkat ke Jakarta jelas takut dong, takut nggak bakal sukses atau nggak bakal bisa berhasil lah pokoknya. Tapi tetap aku lakukan, pokoknya lakukan aja dulu, coba aja dulu. Kita nggak pernah tahu kalau belum nyoba gitu ya. Iya, kita nggak bakal pernah tahu kalau belum coba, kita juga nggak bakal belajar kalau belum mencoba, jadi jangan takut. Nah, itu tips-tips dari Kak Inga sama Kak Naomi buat teman-teman, khususnya teman-teman cosplayer atau mungkin yang baru nyobain gitu ya. Itu batu loncatan pertama itu ya, yang harus dilewati teman-teman nih. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih yang udah nonton di Ngosan Ngobrol Santai kali ini. Terima kasih Kak Naomi, Kak Inga. Ada ini nggak? Ada project yang lagi dikerjain atau mungkin yang boleh di-spill ke depan? Mau ada apa lagi nih dari Kak Inga? Kostum baru mungkin atau apa? Ada pasti. Boleh, boleh. Kalau project sih pasti ada ya lah. Kita harus berkarya terus kan. Kita itu kan seniman, cosplayer itu kan seniman kan. Jadi seniman itu nyawanya ya karya. Selama kita masih berkarya, kita masih hidup. Oke, siap. Di IG-nya di mana aja nih, Kak Inga nih? IG-nya aku di Prince Inga, @PrinceInga. Nanti ada di deskripsi ya. Sama Kak Naomi juga di? Kalau aku di Instagram @naomi.hasegawa27. Karena jujur aku belum terlalu yakin, jadi aku jalani atau enggak. Ya, spill dikit aja ya. Pokoknya waifu aku nomor 1. Kalau sudah ngefollow aku pasti tahu. Makanya di follow aja IG-nya Kak Inga sama Kak Naomi ya, untuk project-project ke depan yang mau mereka kerjain gitu ya. Oke, sukses terus buat Kak Inga sama Naomi. Oke, gitu aja teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.